Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Halimah Syadiah. Waktunya kita belajar matematika wajib. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu program linear. Isi dari media pembelajaran ini yaitu ada tujuan pembelajaran, pendahuluan, materi, contoh soal, dan daftar pustaka. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah siswa menonton video pembelajaran, siswa dapat membandingkan sistem persamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Setelah siswa menyimak video pembelajaran kemudian berdiskusi, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan tepat. Setelah siswa berdiskusi, siswa dapat menganalisis penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan tepat. Setelah siswa berdiskusi, siswa dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, kita coba cari tahu terlebih dahulu, apa sih program linear itu? Untuk apa sih belajar program linear? Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai aplikasi program linear. Namun, kamu pasti belum menyadarinya. Salah satunya seperti pembangunan apartemen maupun perumahan, keuntungan dalam berdagang atau berwirausaha, pemakaian obat-obatan dalam penyembuhan pasien, pemakaian tanah untuk lahan parkir maupun pertanian, masalah transportasi, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai penerapan program linear, kita terlebih dahulu belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Karena ini merupakan langkah awal untuk menyelesaikan program linear. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua atau lebih persamaan yang memuat dua variabel yang masing-masing variabelnya itu berpangkat 1. Misalkan variabelnya bisa X maupun Y. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel seperti ini ya. Ada AX tambah BY sama dengan C. Nah, persamaan linear yang keduanya bisa PX tambah QY sama dengan R. Dan masih bisa menjadi 3, 4 atau lebih persamaan linearnya. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, metode penyelesaiannya dapat menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran atau substitusi eliminasi, dan metode grafik. Himpunan penyelesaiannya berupa titik, jadi X, Y. Lalu, sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dua atau lebih pertidaksamaan yang memuat dua variabel yang masing-masing variabelnya itu berpangkat 1. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umum sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY kurang dari sama dengan C, PX tambah QY kurang dari sama dengan R. Nah, tanda pertidaksamaannya tidak hanya merupakan kurang dari sama dengan, tapi bisa berupa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel bisa menggunakan metode grafik dan uji titik. Himpunan penyelesaiannya berupa daerah himpunan penyelesaian. Nah, daerahnya itu merupakan daerah yang paling sering atau paling banyak dilalui arsiran dari pertidaksamaan yang ada. Daerah himpunan penyelesaian dapat berupa daerah kotor maupun daerah bersih. Tergantung kalian. Langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, ubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Lalu cari titik potong terhadap X dan Y. Biasanya saya menggunakan tabel 3x3 di sini. Yang pertama, kolom 1 itu X, kolom keduanya Y, kolom ketiganya itu X, Y. Lalu gambar grafik garis yang menghubungkan kedua titik. Ini tentunya kita gambar pada koordinat kartesius ya. Lalu arsir daerah yang bersesuaian dengan tanda pertidaksamaan. Bagaimana cara menentukan arsirannya? Lakukan uji titik.
melakukan uji titik, yaitu mengambil sembarang titik X, Y. Nah, yang paling mudah kamu lakukan, ambil titiknya itu adalah 0,0. Itu adalah yang paling mudah. Itu untuk mempermudah kalian menghitung dan mempercepat prosesnya. Nah, cari titiknya itu yang tidak terletak pada garis AX tambah B sama dengan C. Kalau 0,0 tidak berada pada titik itu berarti aman ya. Kemudian, substitusikan ke dalam pertidaksamaan AX tambah B kurang dari sama dengan C. Jika pertidaksamaan tersebut bernilai benar, maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik tersebut dengan batas garis AX tambah BY sama dengan C. Lalu, jika pertidaksamaannya itu salah, maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik tersebut. Atau, jika menggunakan bahasa saya, atau jika ingin memahaminya lebih mudah, kamu bisa membuat perumpamaan seperti ini. Jika pertidaksamaannya itu benar, jadi kita anggap orang itu benar. Kalau orang itu benar, berarti arsiran kita itu mengarah ke titik tersebut. Jadi mengarah ke orang tersebut, gitu. Tapi kalau orangnya salah, lebih baik kita tidak mengarah ke orang tersebut. Jadi arsirannya itu menjauhi titik tersebut. Itu lebih mudah loh untuk mengingatnya. Sekarang kita ke contoh soal. Buatlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x tambah 6y kurang dari sama dengan 12 dan 3x tambah y kurang dari sama dengan 6. Ini sebenarnya ada tambahannya ya. X dan y-nya itu harus positif atau x dan y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Pertama yang tadi saya bilang, buat dulu tabel bantuan untuk membuat garisnya. Kalau kalian sudah bisa, tidak menggunakan tabel pun tidak apa-apa. Di sini ada tabel x, y, dan x, y. Ketika x-nya 0, kalau x-nya 0 berarti ini tutup. Berarti jadinya 12 dibagi 6 itu 2, jadi 0,2. Nah, sekarang giliran y yang 0. Kalau y-nya 0, berarti 12 dibagi 2 itu 6, jadi 6,0. Lalu kedua titik ini kita buat di koordinat kartesius dan kita hubungkan kedua titiknya. Kita simpan. Di sini kita lakukan uji titik. Yang tadi saya bilang, kita misalkan pakainya 0,0. Berarti kalau 0,0, kita substitusi ke pertidaksamaan yang ini, x 0 y 0 jadi 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Benar kan? Karena 0 di sini berarti arsiran dari garis ini mendekati si titik. Jadi arahnya ke bawah. Lalu, untuk pertidaksamaan yang kedua, kita buat tanda sama dengan dan kita bikin lagi tabelnya sama seperti tadi. Langkahnya sama seperti tadi. Nah, kemudian kita gabungkan kedua garis ini. Ya. Gabungkan kedua DHP dalam satu koordinat kartesius. Nah, daerah yang paling banyak kena arsiran merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini ya. Jadi, ini garis yang pertama tadi, arsirannya ke bawah, dan garis yang kedua juga arsirannya ke bawah. Kalau daerah sebelah sini bukan DHP. Mengapa? Karena daerah sini hanya dilewati oleh arsiran yang kedua aja. Kemudian yang garis yang pertama tadi itu melewati dua daerah, sebelah sini yang bagian DHP dan yang kanan ini. Nah, yang kanan ini hanya terkena satu arsiran, yaitu dari garis yang pertama saja. Yang terkena dua arsiran itu bisa yang di DHP-nya ini. Nah, DHP-nya ini adalah berbentuk segi 4. Ini adalah daftar pustakanya ya. Oke, gitu aja pembelajaran kita hari ini. Silakan kamu pelajari lagi lebih lanjut di bahan ajarna, dan kemudian kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Dan juga kalian bisa mengerjakan evaluasi pembelajarannya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.